World Economic Forum, yang dimana forum perkumpulan businessman dan juga selebriti dunia, orang-orang influencer dunia berkumpul dan menyetujui bahwa emotional intelligence adalah sebuah hal yang sangat amat penting yang perlu dimiliki oleh banyak sekali anak-anak muda dan generasi yang akan datang. Halo orang tua luar biasa, kembali dengan saya Albert Ekmon. Nah, hari ini saya mau share bagaimana kita bisa menolong anak kita memiliki emotional intelligence. Nah, emotional intelligence merupakan sebuah soft skill yang sangat dibutuhkan. Bahkan buktinya World Economic Forum, yang dimana forum perkumpulan businessman dan juga selebriti dunia, orang-orang influencer dunia berkumpul dan menyetujui bahwa emotional intelligence adalah sebuah hal yang sangat amat penting yang perlu dimiliki oleh banyak sekali anak-anak muda dan generasi yang akan datang. Nah, hari ini saya mau share bahwa kalau anak remaja kita tidak memiliki emotional intelligence yang baik, maka kita sebagai orang tua bisa dibilang bertanggung jawab atas hal tersebut. Nah, hari ini saya mau share 3 hal bagaimana kita bisa menolong anak-anak muda kita memiliki emotional intelligence yang baik. Yang pertama adalah kita harus mengajak mereka untuk berdamai dengan diri mereka sendiri. Nah, sebagai seorang anak yang bertumbuh dari kecil, dewasa, remaja dan dewasa, banyak sekali kata-kata yang mungkin melukai hati, situasi yang membuat anak-anak kita terluka, kecewa, merasa gagal, merasa tertolak. Nah, hal-hal ini merupakan sebuah hal yang tidak lepas daripada kehidupan manusia. Namun seringkali hal ini meninggalkan bekas di dalam hati, sehingga anak-anak menjadi pribadi yang takut, ragu-ragu, dan banyak sekali hal-hal yang seringkali membatasi mereka sebagai manusia. Nah, hal yang paling baik adalah ajak mereka untuk berdamai bahwa mereka adalah seorang yang berharga, mereka adalah seorang yang special. Apapun kisah kehidupan mereka yang tidak baik, sebenarnya ada kisah yang bisa menginspirasi banyak sekali orang lain. Nah, ajar mereka untuk melihat kisah mereka bukan kisah kegagalan, tapi kisah di mana mereka mau berjuang dan menjadi kisah itu sebuah pembelajaran nyata, bukan cuma untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Yang kedua adalah ajak anak-anak kita untuk menggali mindset mereka yang kemungkinan salah dan menghambat pemikiran mereka. Nah, seringkali kejadian di masa lalu ataupun situasi yang membuat kita terluka, kecewa, seringkali menjadi sebuah prinsip yang menghambat dan membuat kita tidak berdaya. Contohnya saja kalau anak-anak kita sudah belajar tapi akhirnya gagal, lalu mereka membuat sebuah kesimpulan, ngapain saya belajar, toh saya akan dapat nilai jelek juga. Nah, sebagai orang tua kita perlu mengidentifikasi prinsip ini, karena prinsip ini bisa sangat berbahaya. Nah, kita perlu menolong mereka untuk mengganti pemikirannya. Misalnya seperti ini, saya sudah belajar tapi belum berhasil. Kenapa? Mungkin saya belum menemukan cara yang tepat, menemukan gaya belajar yang tepat untuk saya bisa berhasil. Ataupun misalnya anak selalu bilang gini, saya nggak bisa gitu ya. Nah, orang tua kita perlu mengenali prinsip ini supaya jangan sampai hal ini membatasi mereka di aspek dan sisi lainnya. Contohnya kita bisa mengganti begini, bisa itu karena biasa. Ya, nah ini prinsip yang memberdayakan. Atau misalnya tidak ada orang yang nggak bisa, hanya orang yang nggak mau. Nah, ini merupakan sebuah prinsip-prinsip yang jauh lebih memberdayakan daripada prinsip-prinsip yang melabel diri atas kekecewaan yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, sebagai orang tua kita perlu memiliki eye of detail dalam melihat hal ini, sehingga anak-anak kita tidak terbiasa membawa hal-hal ini di dalam masa depan mereka. Bahaya kalau mereka membawa hal ini, maka setiap apapun yang mereka definisikan akan menjadi sebuah hal yang salah. Nah, itu yang penting sekali. Yang ketiga adalah kita perlu menolong anak-anak kita keluar, ajak mereka keluar dari zona nyaman mereka. Pada saat mereka keluar zona nyaman mereka, ajar mereka untuk memiliki inisiatif, kasih mereka sebuah pencerahan, kesadaran, tujuan agar mereka mau keluar zona nyaman dan bisa berhasil mencapai hal-hal kecil. Karena waktu mereka selalu ada dalam zona nyaman mereka kesulitan untuk menemukan sebuah perjuangan baru, kemenangan-kemenangan baru. Nah, sebagai orang tua, kita wajib untuk memberikan anak kita kesempatan untuk mampu mengalami pengalaman baru yang memberdayakan. Sebab kemenangan-kemenangan kecil akan menjadi sebuah nilai-nilai tambah yang menolong mereka menjadi lebih percaya diri, lebih menemukan potensi terdalam, bahkan mampu merefleksikan setiap kejadian dengan cara yang tepat. Nah, pentingnya kita sebagai orang tua mendampingi dalam proses ini, sehingga setiap mungkin kegagalan yang bakal terjadi ya di dalam proses ini, kita orang tua dapat menolong mereka mendefinisikan ulang cara pandang mereka. Nah, karena itu sebagai orang tua, ayo sama-sama bangun emotional intelligence anak kita. Kita sebagai orang tua bukan cuma membesarkan, tapi mempersiapkan mereka memiliki sebuah kapasitas yang tepat untuk bisa menjangkau kesempatan besar yang ada di dalam masa depan mereka kelak. Dari saya, Albert Ekmon.